But as official here in Indonesia, we obliged to obey our law about the language. Ada undang-undang tentang bahasa that oblige all of us as official to speak when we are in Indonesia, to deliver our speech only in Indonesian language. But if we out of Indonesia abroad, we can to speak whether Indonesian or other language. And because all of us here in Indonesia, still in Indonesia, in UMJ, then I have to speak in Bahasa Indonesia. But I believe that Brother Imran also understands Indonesian language very well, as also His Excellency, the Ambassador of Palestine in Indonesia, Mr. Osun, I believe also that he understands Indonesian language very well too. Therefore, allow me to speak in Indonesian language, in Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina nabiyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta di bawah kepemimpinan Presiden kita, Presiden Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Rektor kan Presiden Bapaknya. Dan saya kira perlu dibiasakan penyebutan Presiden UMJ, Pak. Jadi nanti kalau akan ada pemilihan presiden, kalau harus syaratnya pernah jadi presiden, Bapak sudah memenuhi syarat, Pak. Bapak Dr. Ma'mun Murad Barbasi dan seluruh pimpinan UMJ yang saya hormati, tentu juga kepada Dr. Evi Satispi, MSc, Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan tadi Bapak Dr. Asif Setiawan sebagai Ketua Program Magister di UMJ yang saya hormati, dan rekan-rekan mahasiswa baik di program magister maupun program yang lainnya di lingkungan UMJ yang saya hormati. Tentu juga kepada Yang Mulia Sa'adat Safir Juhail Al-Sun, Safir Daulat Palestin di Indonesia, dan tentu juga kepada sahabat kita Ustaz Muslim Imran, Brother Muslim Imran, Chairperson of Palestine Cultural Organization Malaysia, ahlan wa sahlan bikum, dan Dr. Yantori, Chair of Indonesian Society for Middle East Studies, makasih Bapak, dan para narasumber yang hadir dan atau para peserta yang hadir baik secara online maupun secara offline yang semuanya saya hormati. Tentu saya sebagai keluarga besar dari MPR dan juga keluarga besar dari Muhammadiyah menyambut dengan sangat baik terselenggaranya seminar internasional terkait dengan masalah Palestina ini, yang membicarakan dari sisi sosial, cultural, dan humanitarian perspektif. Karena dengan sesungguhnya dari sisi kami di MPR ini hanya menegaskan kembali tentang konstitusi kita tetap selalu difahami dengan baik dan benar. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar telah disepakati oleh MPR pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Amir Rais yang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang menegaskan bahwa boleh banyak pasal diubah dalam Undang-Undang Dasar, tapi pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itulah ada prinsip-prinsip tentang cara pandang Indonesia terhadap masalah Palestina, baik dari sisi politik, sosial, kultural, maupun juga dari prinsip kemanusiaan. Ini juga penting saya sampaikan karena tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, Pak Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi, ada tantangan besar yang terus menghadang penyikapan bangsa Indonesia terhadap masalah Palestina. Belakangan sudah mulai dimunculkan ungkapan bahwa itu Palestina bukan urusan Indonesia, itu urusan orang Arab. Seandainya itu benar bukan urusan orang Indonesia, tidak mungkin ada alinea pertama Undang-Undang Dasar yang difahami oleh Bung Karno di sesuatu yang artinya adalah membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Dan sikap itu konsisten, bukan hanya oleh Bung Karno. Tadi Pak Dr. Ma'mun menyampaikan, Bung Karno iya, Pak Harto juga iya, bahkan Gus Dur, bahkan Megawati, Pak Habibie, dan kemudian Gus Dur, Megawati, Pak SBY, bahkan termasuk Pak Jokowi. Sikap para presiden Indonesia konsisten. Sikap Kementerian Luar Negeri juga konsisten. Dari dahulu, tahun 55 itu ketika Bung Karno menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, Israel bukan berarti tutup mata.
mereka minta kepada Bung Karno untuk diundang sebagai negara peserta konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Tetapi Bung Karno menolak. Yang diundang oleh Bung Karno justru adalah tokoh Palestina, Mufti Palestina, As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Padahal Palestina belum jadi negara, dan padahal Israel sudah dideklarasikan sebagai negara, tapi Bung Karno tidak mengundang Israel, tapi mengundang Palestina, As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. Seandainya pembukaan Undang-Undang Dasar tadi itu tidak ada hubungannya dengan masalah penjajahan Israel terhadap Palestina, tidak mungkin Bung Karno melakukan sikapnya itu. Dan tahun 58, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ma'mun Al-Barbahari, ada peristiwa terkait dengan sepak bola juga, Pak. Ternyata ini sikap yang terjadi pada zaman Pak Harto sudah terjadi pada zaman Pak Bung Karno. Waktu itu Indonesia akan masuk pada penyisihan Piala Dunia tahun 58 di Swedia. Dan Indonesia sebagai wakil dari Asia Timur harus melawan wakil dari Asia Barat, dan itu adalah Israel. Tapi Bung Karno lebih memilih untuk tidak masuk kepada Piala Dunia ketimbang harus main dengan Israel, yang artinya adalah pengakuan terhadap Israel. Tahun 62 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games. Dan Israel tentu secara geografis ada di Asia. Bung Karno lebih memilih diembargo dan diberikan sanksi ketimbang harus mengundang Israel. Luar biasa. Sikap konsisten ini menandakan bahwa urusan Palestina bukan urusannya orang Arab saja, paling tidak. Ini juga urusannya bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia sudah menyepakati undang-undang dasarnya yang demikian luar biasa, memberikan penyikapan yang sangat mendasar tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karenanya segala bentuk penjajahan harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri kemerdekaan. Dari sisi kami di MPR juga penting hal ini kami tegaskan, karena bangsa Indonesia, sekalipun kita bicara dari sisi sosial, kultural maupun juga kemanusiaan, karena kita adalah entitas yang sudah alhamdulillah sudah merdeka, sekalipun banyak pihak yang masih mempermasalahkan kemerdekaan Indonesia. Di satu hal yang menurut saya tidak boleh kita berada di posisi kufur nikmat juga. Real Indonesia sudah menjadi negara merdeka, diakui oleh bangsa-bangsa dunia, anggota di PBB, dan bahkan beberapa kali anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, anggota tetap di beragam perwakilan lembaga-lembaga internasional, pendiri OKI. Indonesia adalah negara merdeka. Sisi ini tetap saja menurut saya harus disyukuri. Apalagi kalau kita bicara tentang Palestina. Mari kita lihat betapa beratnya perjuangan saudara-saudara kita di Palestina hanya untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka. Sampai hari ini memang sudah ada 130-an negara di peserta sidang umum PBB yang menuntut agar Palestina diakui sebagai negara merdeka penuh. Tapi ternyata itu tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari sidang umum PBB, sehingga Palestina diakui sebagai negara pengamat sebagaimana Vatikan. Dan karenanya hak-haknya juga sangat terbatas. Bahkan hak ikut voting pun juga tidak mendapatkan hak itu. Indonesia, alhamdulillah dengan segala kekurangannya, tapi Indonesia sudah mendapatkan hak itu. Apa yang saya katakan? Bahwa Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka, maka sudah sangat sewajarnya bila kemerdekaannya dipergunakan untuk kemudian bisa menghadirkan realisasi apa yang menurut Pak Jokowi, hutang Indonesia kepada Palestina. Dalam salah satu pidatonya, Pak Jokowi menyampaikan Indonesia masih berhutang kepada Palestina. Hutang apa itu? Menghadirkan Palestina yang diakui sebagai negara merdeka. Karena kata Pak Jokowi bahwa Indonesia ini ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, seluruh negara yang diundang sudah merdeka kecuali Palestina. Maka kami mengajukan satu tulisan kecil ya, tentang bagaimana memajukan pembelaan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Karena Indonesia sudah merdeka, bahwa masih ada banyak hal yang kita bagi, oke lah itu pasti. Tetapi jangan pula beragam masalah yang kita masih kritisi ini kemudian melupakan fakta bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Nah, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri Indonesia sebagai negara merdeka,
akan kemudian menghadirkan nikmat Allah yang berikutnya, yaitu mengkoreksi beragam hal yang belum merdekanya Indonesia ini. Tetapi dalam hal ini adalah bagaimana kemudian kesyukuran kita atas Indonesia yang merdeka ini bisa kita pergunakan untuk memajukan fungsi dan posisi Palestina dari jalur sosial maupun dari jalur kultural maupun juga dari jalur kemanusiaan. Tapi lagi-lagi memang dalam konteks hubungan antar negara, ya memang jalurnya adalah jalur politik. Dari sisi ini Indonesia sesungguhnya sudah berkali-kali berada di garda terdepan. Bahkan saya ketika hadir di PBB, ini maksudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan nama partai. Waktu itu saya menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen di DPR RI, dan kami menghadiri sidang parliamentary hearing di PBB di kantor di Sekretariat Umum PBB di New York. Dan saya bertemu dengan banyak diplomat dari banyak negara. Dan mereka memberikan kesaksian bahwa diplomasi Indonesia sangatlah rajin, sangat maju, sangat sensitif membela kepentingan Palestina, bahkan bila dibandingkan dengan beberapa negara Arab sekalipun. Dan itu menjadi semakin terlihat ketika sekarang ini banyak beberapa negara Arab sudah mulai melakukan apa yang disebut sebagai tadbir, normalisasi. Pada saat kondisi semacam ini, Presiden Jokowi diberitakan sebagai berkomunikasi langsung dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, yang menegaskan bahwa Indonesia tetap membela Palestina dan tidak tergiur untuk mengikuti normalisasi sampai Palestina merdeka. Itu penyikapan-penyikapan yang secara terbuka sudah disampaikan dan layak untuk didoakan agar istiqomah dan ditagih untuk bisa direalisasikan. Inilah salah satu makna kemerdekaan kita. Kalau kita tidak merdeka, mana mungkin kita bisa membuat penyikapan semacam ini. Dan bagaimana mungkin kita bisa menagih dan memintakan keseriusan untuk pertanggungjawabannya. Tadi saya katakan demikian juga sikap Menteri Luar Negeri. Nah, Indonesia memang baik dari sisi diplomasi maupun juga dari sikap pemerintahan, dari sikap negara sudah berkali-kali menghadirkan penyikapan yang sangat maju dan tetapi sangat memerlukan untuk lebih dimajukan lagi. Ketika pada tahun 2015 Indonesia menyelenggarakan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Peristiwa yang tadi menghadirkan sikap Indonesia memihak kepada Palestina dan tidak memihak kepada Israel. Dan pada saat itu lagi-lagi Indonesia menegaskan kembali tentang sikapnya untuk mendukung Palestina merdeka dan perjuangan bangsa Palestina, dan juga untuk menerima solusi two-state nation atau two-state solution, solusi dua negara yang berdampingan dengan syarat Palestina diakui sebagai negara merdeka dengan ibu kotanya Yerusalem Timur dalam hal ini. Nah, dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika itu juga sesungguhnya telah dihadirkan sebuah deklarasi yang sangat kuat. Lagi-lagi dituntut untuk aplikasinya yang lebih operasional. Deklarasi yang sangat kuat tentang penguatan New Asia Africa Strategic Partnership, yang diantaranya adalah menegaskan kembali posisi negara-negara Asia Afrika, khususnya Indonesia, terkait dukungan untuk Palestina dan peningkatan kapasitas bantuan termasuk bagi Palestina. Sikap mendasar yang lagi-lagi memang jalurnya politik, tetapi dari jalur politik inilah semua yang terhubung dengan masalah sosial, masalah kemanusiaan dan juga masalah kultural bisa kemudian diperjuangkan. Karena kalau pintu politiknya ini kemudian tidak selesai-selesai, maka pintu sosial, kultural dan kemanusiaan juga selalu rentan untuk kemudian dipermasalahkan. Berikutnya pada tanggal 14 sampai 16 Desember 2015, Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan International Conference on the Question of Jerusalem. Dan kemudian juga ini kegiatan dilakukan bekerjasama dengan OKI dan juga United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestine People. Di situ ada isu-isu yang disampaikan dan disepakati terkait dengan permasalahan Palestina, para pengungsinya, kemudian masalah keamanan, masalah air yang diembargo oleh Israel, dan juga masalah pemukiman ilegal
atau yang menurut Israel dinyatakan sebagai pemukiman yang ilegal. Tahun berikutnya, jadi hampir setiap tahun Indonesia melakukan event-event internasional membela kepentingan Palestina. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 6 sampai 7 Maret tahun 2016, Indonesia menjadi tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi luar biasa dari negeri-negeri OKI yang kelima tentang Palestina dan tentang Masjid Al-Aqsa. Di sana Indonesia kembali menyampaikan penyikapan yang luar biasa sangat dipentingkan sehingga menghadirkan dua outcome dokumen, yaitu tentang resolusi yang menegaskan posisi, prinsip, dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Asy-Syarif, dan juga Jakarta Declaration yang merupakan gagasan Indonesia yang memuat langkah-langkah konkret untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia guna memajukan penyelesaian masalah Palestina. Bahkan dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan yang luar biasa, sangat fenomenal. Beliau menyampaikan pentingnya melakukan boikot terhadap produk-produk Israel dari tanah-tanah pendudukan atau tanah-tanah jajahan. Kita bayangkan kalau diseriusi begitu, dampaknya pastilah signifikan. Dari tiga peristiwa yang sangat dipentingkan itu, dan kemudian nanti dalam kampanye Pilpres tahun 2019, lagi-lagi Pak Jokowi juga menyampaikan janji-janji kampanyenya termasuk untuk membuka kedutaan Indonesia selain atau perwakilan Indonesia selain di Ramallah, tapi juga di Gaza, dan juga janji Indonesia untuk kembali memperjuangkan kepentingan dari Palestina. Tentu saja permasalahan ini menjadi permasalahan yang penting untuk juga selalu disegarkan kembali dalam posisi Indonesia sebagai negara yang merdeka itu, karena sebagai negara Indonesia yang merdeka, maka pembelaan terhadap permasalahan yang terhubung dengan masalah sosial, masalah kultural, masalah kemanusiaan menjadi semakin dimungkinkan, karena Indonesia akan bertemu dengan salah satu di antaranya adalah penyikapan negara merdeka yang lain, yaitu Afrika Selatan, yang sudah mempunyai sikap dan menyebutkan dan bahkan menuntut agar Mahkamah HAM Internasional menyeret Israel ke Mahkamah HAM Internasional karena memberlakukan sistem apartheid, dan bahkan menyebut Israel adalah negara apartheid. Nah, kalau kemudian ini juga bisa ditindaklanjuti oleh Indonesia, tentu saja ini akan menjadi satu sumbangsih yang sangat dipentingkan agar permasalahan Palestina semakin bisa didekati melalui banyak jalur politik, jalur hukum, termasuk untuk kemudian menyelamatkan jalur sosialnya, jalur kemanusiaannya, maupun juga jalur kulturalnya. Karena tanpa pendekatan ini, ya lagi-lagi penyikapan dan atau keinginan untuk menghadirkan pembelaan terhadap Palestina tidak bisa dilakukan secara maksimal. Terakhir yang disampaikan bahwa Indonesia dalam seluruh penyikapan itu, ya dalam tanda kutip, mendapatkan penyikapan yang seringkali disebut sebagai tidak bersahabat, dengan menyandingkan atau membandingkan dengan sikap beberapa negara Arab yang bahkan sudah membuka hubungan normalisasi, ada yang kemudian hubungan ekonomi dan segala macam. Dan mereka mempertanyakan apa untungnya Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Saya sampaikan bahwa kita adalah bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia mempunyai konstitusinya, dan kita bangsa Indonesia dengan konstitusi itu mempunyai para pimpinan-pimpinan negara, ada presiden, ada menteri luar negeri, dan presiden kita, menteri luar negeri kita bukanlah presiden dan menteri luar negeri di negara-negara Arab yang sudah membuat normalisasi dengan Israel itu, kecuali kalau kita sudah pindah kewarganegaraan. Kalau kita masih warga negara Indonesia, presiden kita bahkan Jokowi saja masih menegaskan tidak ikut melakukan normalisasi, bahkan menyerukan untuk boikot. Nah, kok Anda bangsa Indonesia atau bukan? Jadi selama kita adalah masih bangsa Indonesia, sudah sangat sewajarnya bila sikap-sikap besar yang bersejarah yang pasti menjadi harapan daripada bangsa Palestina, agar kemudian ini tetap menjadi sesuatu yang bisa kita perjuangkan selamanya, sebagaimana yang telah diputuskan oleh MPR pada periode Pak Amin Rais, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, ketika Indonesia melakukan penyikapan-penyikapan semacam ini, tentulah Indonesia dalam tanda kutip dipersepsikan tidak diuntungkan, padahal sangat diuntungkan. Indonesia dikritik oleh banyak pihak, padahal Indonesia sesungguhnya sedang memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang amat sangat mengerikan untuk masa depan kemanusiaan. Maka
Indonesia tentu tidak berharap apapun dari penyikapan ini, kecuali adalah sikap saling menghormati, sikap saling mendukung, sikap saling menguatkan, dan jangan rendahkan Indonesia dan bangsa Indonesia dengan penyikapan yang bisa dilakukan. Sekalipun Indonesia dengan beragam masalahnya tersendiri, tetapi Indonesia tetap saja bersikap untuk kepentingan Palestina dari sisi politik yang akan berdampak pada sisi sosial, ekonomi, kultural, dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap bahwa risalah Indonesia ini akan kemudian menghadirkan kelanjutan penyikapan Indonesia yang positif terhadap Palestina, dan tidak kemudian dipaksa untuk balik badan hanya karena sikap Indonesia kemudian disalahpahami dan atau bangsa Indonesia disalahpahami untuk kemudian bisa menghadirkan hal yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Saya kira semua orang dan semua pihak sangat penting untuk memahami kondisi semacam ini agar Indonesia akan semakin bisa memajukan sikapnya, membela bangsa Palestina, membela kemerdekaan Palestina melalui seluruh jalur yang dimungkinkan, termasuk jalur kultural, jalur sosial, jalur kemanusiaan, termasuk juga melalui jalur politik. Saya kira demikian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.